Orang-orang yang lolos tahapan seleksi adalah orang-orang yang berintegritas. Menilainya dengan LHKPN tadi. Juga salah satu, saya sebut nama misalnya, Ketua KPK hari ini Firly Bahuri, itu merupakan orang yang paling bermasalah di KPK, menurut anggapan saya. Dan saya bisa mempertanggungjawabkan itu. ICW pada tahun 2018 melaporkan Firly Bahuri ketika dia menjabat sebagai Deputi Penindakan, karena dia bertemu dengan TGB di NTB ya Bapak Ibu ya. Karena TGB itu sependek pengetahuan saya ada problem dalam perkara divestasi Newmont, dan itu sedang dalam tahap penyelidikan di KPK. Di KPK itu kan dilarang bertemu dengan pihak-pihak yang sedang berperkara, komunikasi langsung atau tidak langsung. Dan itu sekarang yang sedang ramai, Ibu Lili Pintauli Siregar itu ada komunikasi dengan Wali Kota Tanjung Balai, itu sekarang sedang ditindaklanjuti oleh KPK. Itu satu dari beberapa permasalahan di KPK dalam konteks pimpinannya. Yang kedua ada soal rekam jejak, LHKPN, dan ketika pansel itu memberikan nama ke Pak Jokowi, sayangnya Pak Jokowi juga tidak mempertimbangkan itu. Saat itu kita di Jakarta sudah mengupayakan betul agar orang-orang bermasalah ini digagalkan. Kita mencoba mendatangkan tokoh-tokoh masyarakat, Buya Syafi'i Ma'arif, ada beberapa perwakilan rohaniawan juga sempat mendatangi KPK, karena anggapan kami, mungkin kalau kita yang berteriak tidak didengar, tapi kalau tokoh-tokoh budayawan dan lain sebagainya sudah berbicara, mungkin sedikit terbuka hati dan pikiran dari pansel, Pak Jokowi ataupun DPR. Nyatanya tidak. Dan saat itu nama-nama bermasalah sudah kadung masuk di 20 besar. Bahkan instansi Mabes Polri itu mendominasi nama-nama di KPK. Dorongan kami saat itu, kalau memang Polri mengklaim nama-nama ini adalah nama-nama berintegritas, orang baik, dan lain sebagainya, tuntutan ICW sederhana sebenarnya. Kenapa tidak kembalikan saja mereka ke instansi Polri? Berdayakan mereka untuk merubah budaya di instansi Polri. Ngapain harus mengirimkan kadernya ke KPK kalau rumahnya masih bermasalah? Tapi itu tidak didengar sampai akhirnya sekarang Pak Firly menjadi Ketua KPK. Itu permasalahan pertama Bapak Ibu. Yang kedua, ketika masuk di bulan September, saat masih sibuk mengawal advokasi capim KPK, tiba-tiba tersiar kabar bahwa DPR sedang menyusun draft revisi Undang-Undang KPK. Saya pastikan seluruh masyarakat sipil tidak ada yang tahu tentang itu. Saya juga saat itu ada acara diskusi, saat itu malam hari, satu panel kebetulan dengan salah satu anggota DPR, terus disampaikan tentang revisi Undang-Undang KPK. Di situ saya kaget betul, karena selama ini tidak pernah terdengar. Jadi dari bulan Januari sampai bulan September itu tidak ada pembahasan soal revisi Undang-Undang KPK di tahun 2019. Maka dari itu kalau Bapak Ibu kemarin sempat mendengar, tiba-tiba dimasukkan dalam prolegnas prioritas. Di luar prolegnas prioritas itu tidak ada Undang-Undang KPK, tapi tiba-tiba diselundupkan. Dan seluruh substansinya sudah pasti melemahkan KPK. Dan sayangnya banyak argumentasi, kalau DPR oke lah, memang dari dulu ngawur. Dari pemerintah misalnya, dari Muldoko saat itu, dari Wiranto saat itu, dari Pak Jokowi termasuk, mengeluarkan narasi-narasi yang sebenarnya tidak pernah terjadi di KPK. Setiap lembaga itu harus ada yang mengawasi, sehingga perlu Dewan Pengawas. Kan itu logik yang mudah ditangkap oleh publik seolah-olah benar. Dalam bayangan saya, pendapat saya itu seolah-olah benar, padahal sebenarnya tidak. Kalau dibilang pengawasan harus ada di sebuah lembaga, DPR kan tidak ada pengawas. Siapa pengawas DPR? MKD kan nggak bisa dibilang juga. Tapi DPR itu dibangun dengan sistem pengawasan melalui pemilihan umum 5 tahun sekali. Dan di KPK, sepanjang saya mengikuti beberapa pemberitaan advokasi KPK, pengawasannya sudah melekat pada sistem.
Kenapa saya katakan dengan sistem? Misalnya, di KPK ada deputi pengawas internal dan pengaduan masyarakat. Pernah menjatuhkan sanksi, saya rasa Bapak Ibu tahu, pernah menjatuhkan sanksi kepada Abraham Samad, Sprindik Anas Urbaningrum, tahun 2012, 2013, 2014 saat itu. Dan itu terbukti berhasil deputi PIPM tersebut. Dan juga publik bisa melakukan upaya hukum atau tersangka misalnya. Ada kasus pra-peradilan. Pra-peradilan itu kan sebuah langkah hukum yang dijamin oleh undang-undang. Pertanyaannya, apakah KPK pernah kalah di pra-peradilan? Pernah KPK kalah. Setia Novanto kalah, Budi Gunawan kalah, Hadi Purnomo kalah. Itu kan berarti ada check and balances di sana. Setia Novanto misalnya, ketika KPK kalah di pra-peradilan, meskipun seluruh pra-peradilan itu bisa kita debatkan, itu ada warna politik di balik putusan pra-peradilan itu, tapi de facto-nya KPK kalah, itu harus diakui. Tapi KPK memperbaiki, menyelidiki ulang kasus IKTP, selanjutnya menetapkan Setia Novanto tersangka, mengirim orang itu 16 tahun ke Sukamiskin sekarang. Dan itu berarti ada perbaikan yang dibenarkan oleh persidangan saat itu. Kalau kasus Budi Gunawan, Hadi Purnomo, itu saya rasa sudah kental betul politik di balik putusan pra-peradilan itu. Mekanisme itu berjalan. Dan pengawasan KPK juga ada di persidangan tipikor. Ada pengawasan yang melekat dari majelis hakim. Ada perdebatan antara kuasa hukum dan penuntut umum di persidangan, yang sangat mungkin KPK dikalahkan. Tapi faktanya hari ini baru 2 putusan yang mengalahkan KPK. Selepas tahun 2019 itu ada kasus Sofyan Basir, Direktur Utama PLN, vonisnya bebas saat itu. Yang kedua ada kasus yang kemarin ramai, BLBI, Syafruddin As-Tumenggung divonis lepas di Mahkamah Agung, begitu. Jadi 2 permasalahan itu, undang-undang KPK dan pimpinan KPK, menciptakan atmosfer yang sangat berbeda di KPK. Tidak hanya bagi kami saja yang biasa berinteraksi dengan teman-teman KPK cukup intens, pegawai-pegawai di dalam pun resah dengan itu. Maka dari itu ada beberapa pegawai KPK, termasuk Febri Diansah, karena kita cukup intens komunikasi dengan Febri saat itu sampai hari ini. Febri kan mengistilahkan politik hukum yang berbeda, politik hukum yang berubah di KPK. Dia merasa tidak lagi memberikan manfaat di dalam KPK. Posisi dia sebagai jubir pada akhirnya diubah oleh Firly hanya sebagai Kabiro Humas yang tidak punya kewenangan untuk berbicara ke hadapan publik, begitu. Mungkin teman-teman yang lain merasa seperti itu. Ketika mereka bersemangat untuk melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan, misalnya saya ambil satu contoh konkret, kasus Bansos. Anggota DPR-nya kalau nggak salah dapil sini, Herman Heri. Sampai hari ini kan orang itu tidak dipanggil oleh KPK. Kemarin datang ke KPK, kalau Bapak Ibu baca pemberitaan, tapi dipanggil itu bukan dalam konteks penyidikan, tapi penyelidikan. Tidak ada upaya paksa di sana, hanya klarifikasi. Makanya Herman Heri mengatakan klarifikasi kemarin. Sambil minum kopi kan? Sambil minum kopi, hanya menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan pentingnya adalah, kalau kita mengkritisi kemarin, kenapa dipanggil di penyelidikan? Kenapa tidak dipanggil di penyidikan kemarin? Ini kan penyelidikan dalam konteks kerugian keuangan negara. Nanti saya akan bersambung dengan pertanyaan Bapak tadi. Apa problem di perhitungan kerugian keuangan negara? Prosesnya akan sangat lama. Karena ada konsekuensi atas putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi tahun 2016 kalau saya tidak salah, yang memasukkan kata dapat itu dihapus dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Sehingga kalau penegak hukum ingin memproses sebuah kasus kerugian keuangan negara, tidak boleh ada penetapan tersangka, tidak boleh mengeluarkan sprindik, kecuali sudah ada perhitungan kerugian keuangan negara yang jelas dari BPK, BPKP, atau akuntan lainnya, begitu. Jadi dia santai saja datang ke sana. Dia tahu kerugian keuangan negaranya belum selesai. Itu ada 12 periode pembagian bansos di Jabodetabek, baru 4 yang diaudit BPKP, 8 lagi belum. Maka dari itu jadi permasalahan serius dalam konteks menyikapi pegawai KPK hari ini.
Mereka sudah berupaya untuk memanggil Herman Heri misalnya, tapi kalau ditolak sama direkturnya mau bilang apa? Kalau ditolak sama deputinya mau bilang apa? Ditolak sama Dewan Pengawas, bocor informasi Kalimantan Selatan kemarin, barang bukti di PT John Lim, Haji Sam, truknya tiba-tiba lewat, ketika penyidik datang ke sana mereka masih lihat tuh kertas-kertas keuangannya masih berserakan di situ. Jadi itu beban yang mereka rasakan. Dulu mereka tidak pernah merasakan ini, tapi tiba-tiba luar biasa. Harun Masiku sampai hari ini tidak ada itu orang. Padahal saya jamin kita semua tidak tahu Harun Masiku sebelum tahun 2020, tahun 2019 siapa yang tahu Harun Masiku? Caleg aja dia kalah, peringkat 4. Nah, jadi itu yang membuat jadi even sekalipun Novel Baswedan misalnya mundur dari KPK, saya dapat memahami itu. Saya sangat dapat memahami itu. Apalagi Bapak Ibu di bulan 6 nanti mereka resmi berubah semua sebagai aparatur sipil negara. Penyidik-penyidik KPK berdasarkan KUHP akan bergabung menjadi PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. PPNS itu di bawah langsung koordinasi Mabes Polri. Iya. Itu jadi permasalahan hari ini. Kalau soal KPK independen masuk ke rumpun kekuasaan eksekutif, iya itu masalah. Tapi bentuk konkret pelemahannya abstrak di tataran teori. Tapi kalau Dewan Pengawas misalnya menghambat kewenangan KPK, Dewan Pengawas kalau Bapak Ibu sering mengikuti pemberitaan, Dewan Pengawas kan sering mengatakan seperti ini. Kita tidak pernah menghambat proses perizinan. 1 kali 24 jam pasti kita berikan izin itu. Itu kata-kata Dewan Pengawas KPK. Tapi permasalahannya kan bukan itu. Barang bukti bisa berpindah dalam hitungan jam. Barang bukti dapat berpindah di hitungan menit. Jadi kalau kita ajukan izin ke Dewan Pengawas, dia berikan 2 jam, setengah jam barang itu sudah pindah. 1 jam memasukkan dokumen keuangan ke truk di John Lim misalnya, Kalimantan Selatan. Dan juga misalnya saya cerita sedikit soal konteks penggeledahan Bapak Ibu, biar Bapak Ibu juga memahaminya. Di KUHP itu diatur penggeledahan itu dapat dilakukan oleh penyidik tanpa meminta izin ke pengadilan ketika situasinya darurat, ketika situasi dalam keadaan tertentu. Berarti untuk tindak pidana umum agak lebih luas aturannya karena boleh tanpa izin. Di KPK yang harusnya lebih luas daripada tindak pidana umum, suka tidak suka, bagaimanapun kejadian di tempat itu, dia harus tetap izin ke Dewan Pengawas. Saya sering mengibaratkan, kalau saya ingin geledah kantor Aston ini, berhubung Hotel Aston, dan pegawai Hotel Aston ini memindahkan barang bukti ke gedung sebelah. Kalau saya penyidik kepolisian, saya bisa langsung datang ke sana untuk menggeledah. Baru saya izin ke ketua pengadilan negeri. Tapi kalau saya KPK sih nggak bisa. Jadi paling bisa saya hanya menyegel ruangan sebelah agar tidak dimasuki orang. Harusnya kan KPK lebih ada tindakan khusus yang dimiliki oleh KPK, tapi itu tidak ada lagi di KPK hari ini. Sehingga itu menjadi permasalahan di internal KPK ini.